Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Silawati dari SMPIT Baitul Muttaqin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Modul 1.3 Demonstrasi Kontekstual PC Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran di modul 1.3 ini, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Visi guru penggerak yang telah saya susun ialah terwujudnya generasi yang mandiri serta unggul dalam iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk menyusun kalimat prakarsa perubahan, saya menggunakan metode ATAP di mana A merupakan aset, T-nya merupakan tantangan, A aksi, P pembelajaran. Aset, anak memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi dan mengakses berbagai sumber informasi di dunia maya. Hal ini merupakan awal yang baik untuk anak dalam meningkatkan kemandirian belajarnya. Tantangan, menumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya belajar secara mandiri untuk memperkaya wawasan dan kualitas diri dengan memanfaatkan teknologi, gadget yang dimiliki. Adapun aksi yang akan dilakukan ialah mengajarkan kepada anak tentang pentingnya menjaga privasi dan etika digital. Kedua, merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dengan materi pelajaran. Ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis digital untuk membantu anak memahami materi pelajaran. Keempat, mengidentifikasi sumber belajar yang relevan dan berkualitas serta dapat diakses melalui handphone. Kelima, membuat penugasan atau proyek yang mengintegrasikan teknologi, seperti membuat desain dengan Canva, presentasi digital, dan lain-lain. Pembelajaran yang akan diperoleh adalah anak paham dan sadar mengapa mereka perlu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Kedua, memberikan keleluasaan pada anak untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kemampuan literasi digital anak. Dari beberapa tahapan ATAP tersebut, kalimat prakarsa perubahan yang telah saya susun ialah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid dengan mengintegrasikan teknologi. Menyusun bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa prakarsa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid dengan mengintegrasikan teknologi. Dalam tahapan buat pertanyaan utama, ada dua pertanyaan yang telah dirumuskan, yaitu mengapa kita perlu meningkatkan kemandirian belajar murid, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kemandirian belajar murid, mengeksplor sumber-sumber informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid, berkolaborasi dengan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid. Tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang telah dirumuskan,
Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid? Aktivitas apa yang menurut murid merasa lebih mandiri saat belajar? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah memanfaatkan komunitas belajar untuk berbagi praktik baik bagaimana cara meningkatkan kemandirian belajar murid, survei pengalaman atau pendapat kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, mencari contoh nyata bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk membantu meningkatkan kemandirian belajar murid, misalnya dengan mengakses platform Merdeka Mengajar. Terakhir, melibatkan murid untuk menginventaris potensi yang dimiliki terkait belajar dan teknologi. Tahapan gali mimpi. Pertanyaan yang dirumuskan, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran? Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi telah berhasil meningkatkan kemandirian belajar murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memastikan hal tersebut mendukung kemandirian belajar. Tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan yang telah dirumuskan, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang mendukung kemandirian belajar murid dengan mengintegrasikan teknologi? Pertama, mengajarkan murid tentang pentingnya menjaga privasi dan etika digital. Kedua, mengelompokkan anak berdasarkan keterampilan menggunakan perangkat teknologi. Hal ini berguna untuk memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Berikutnya, merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dengan materi pelajaran. Menggunakan media pembelajaran yang dapat membantu murid memahami materi pelajaran. Kemudian, mengidentifikasi sumber belajar yang relevan dan mudah diakses oleh handphone. Kemudian, integrasi proyek berbasis teknologi. Tahapan terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang dirumuskan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran yang dilakukan mendukung kemandirian belajar murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berkolaborasi, serta mengobservasi kelas saya setiap 2 bulan sekali. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam tugas demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.